Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan Sabda Sari pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, biar Engkau menerangi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau rindukan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta, kegenapan janji Yesus. Sebelum hari Pentakosta, para murid Yesus berada dalam masa penantian. Mereka telah mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka dan memberikan pesan untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam Lukas 24 ayat 49 berbunyi, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Meskipun mereka percaya kepada Yesus, mereka belum memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka berkumpul di ruangan atas, berdoa dan menantikan janji Roh Kudus. Ada rasa keraguan yang mereka rasakan, tetapi juga ada harapan karena mereka tahu bahwa Yesus pasti menepati janjinya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 mencatat bagaimana hari Pentakosta menjadi titik balik bagi murid-murid Yesus. Saat mereka berkumpul dalam satu tempat, tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Kemudian mereka melihat lidah-lidah api yang hinggap di atas masing-masing dari mereka, dan seketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, api sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa lewat semak yang menyala. Dia menuntun bangsa Israel dengan tiang api di malam hari. Dan kini api itu turun atas setiap murid-murid. Tapi api yang tercurah saat ini bukanlah hanya suatu tanda, tetapi adalah suatu kuasa yang mengubahkan. Tanda pertama dari pencurahan Roh Kudus adalah bahwa mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Rasa takut berubah menjadi keberanian. Keterbatasan berubah menjadi kemampuan supranatural. Roh Kudus mengubah murid-murid dari dalam untuk membentuk karakter, memberi kuasa, dan menyalakan api misi dalam hati kita. Pentakosta tidak hanya menjadi salah satu peristiwa sejarah saja, tetapi sebuah perjalanan rohani yang tetap hidup hingga saat ini. Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid juga hadir dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya, membimbing, menguatkan, dan memberikan hikmat kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saat ini adalah Dia sebagai penghibur dan penolong kita. Ketika kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan ketenangan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kemudian mengajarkan dan membukakan kebenaran. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca, membantu kita memahaminya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Pentakosta bukanlah hanya tentang kejadian masa lalu saja, tetapi tentang bagaimana kita hidup saat ini. Saat kita membuka hati kita, saat kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kuasanya yang bekerja atas setiap aspek kehidupan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, maupun di dalam setiap keputusan-keputusan yang ada. Roh Kudus bukan hanya memberi kekuatan di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, tetapi bagaimana juga Roh Kudus membentuk setiap karakter kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, seberapa siapkah kita untuk menerima dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Sama seperti para murid-murid di hari Pentakosta, bukan siapa kita, tetapi siapa yang menyertai kita. Tapi yang sama, Roh Kudus yang sama, masih bekerja hingga saat ini dan sampai selama-lamanya di hati orang-orang yang percaya, termasuk kita di dalamnya. Mari kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.